Anak saya yang kedua, lagi saya gendong, Allah panggil lagi. Namanya Salma Hanifah. Saya nangis sejadi-jadinya. Demi Allah di kubur ini, demi Allah di waktu hujan ini, tiba-tiba, nggak lama, Rasulullah datang. Dan beliau memegang tangan Umar, anak saya. Demi Allah, memegang tangan Salma, anak saya. Seraya Rasulullah berucap kepada saya, jangan takut, kata Rasulullah. Jangan khawatir, ya Rasulullah, kata Rasulullah. Salmah dan Umar bersama saya. Demi Allah, saya mendengar langsung Rasulullah berkata demikian di telinga saya. Sambil Alawi munqati'un wa maudhu'un, nasabnya terputus dari Nabi dan penuh dengan rekayasa kepalsuan. Jika saya berbohong, mereka gaya, mengaku-ngaku, menipu, mencatut nama Nabi demi kepentingan ketenaran dan lain-lain, saya siap menerima konsekuensi itu. Tapi jika saya benar, saya minta mataharinya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, bulannya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, buminya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, dan kebobrokan kaum Ba'alawi dari Sabang sampai Merauke terungkap secara terang benderang. Juga mataharinya klan Ba'alawi di bumi, seluruh bumi pecah, bulan klan Ba'alawi seluruh bumi pecah, dan mereka akan terbongkar sebagai bukan dzurriyyat Rasulullah, bukan keturunan biologis dari Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah. Kalau kita melihat di dalam video tersebut ada dua video. Pertama videonya Kiai Maulana Ishaq, kemudian kedua videonya Babe Haikal. Keduanya ini menuturkan atau sama-sama menuturkan bermimpi Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi cara dia mengungkapkannya atau menegaskan atau mentaukidkan mimpinya itu beda-beda. Yang Babe Haikal mengatakan dia bersumpah untuk mentakkid bahwasanya dia memang bermimpi Nabi Muhammad SAW. Yang Kiai Maulana Ishaq dia bermubahalah. Kemudian apakah salah satunya itu benar atau salah satunya itu salah? Kalau kita melihat dulu di awal mimpinya Babe Haikal ini kan semuanya tidak meragukan, atau dalam artian ada sebagian kelompok yang membenarkan. Hal ini kadang saya, seperti yang saya sampaikan kemarin itu, kadang teman-teman ini di dalam menilai benar dan tidaknya satu mimpi seseorang itu bukan berdasarkan kepada penuturan mimpinya, akan tetapi kepada pakaian atau dari golongan mana yang bermimpi ini, sehingga dikatakan ini adalah benar dari kelompok ini, kalau di kelompok ini salah. Maka hal penilaian semacam ini itu tidak objektif menurut saya. Sebenarnya orang ini mimpinya benar atau tidak, ya kita kembalikan kepada orangnya tadi. Dia mau bertanggung jawab atas mimpinya, begitu sebenarnya. Kemudian tentang masalah yang disinggung oleh teman-teman itu tentang masalah mimpi ini atau masalah mimpi dari Kiai Maulana Ishaq itu kan, apakah mubahalahnya ini benar? Kan mubahalah itu katanya harus saling, dua kelompok ini harus mula'anah, berkumpul kemudian saling mula'anah. Ayo kamu kalau benar, lanatnya Allah akan tertimpa pada kamu, karena kamu ini misalnya saya yang benar, misal kamu yang salah, lanatnya Allah kepada kamu. Kalau kamu yang benar, lanatnya Allah kepada saya. Maka kalau kita melihat dari kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i itu, terutama di kitab Tembor seperti Fatwa Al-Qaitiyah, di sana kan itu kalau kita melihat tidak ada syarat harus misalnya satu majelis. Cuman memang arti dari mubahalah sendiri itu adalah dua kelompok atau satu memanggil yang lainnya untuk melakukan mubahalah. Dari syaratnya itu kan tidak ada sebenarnya. Maksudnya begini, dari ta'arif ini apa menjadi syarat? Contoh di dalam B itu misalnya harus satu majelis misalnya, atau akidah ini dalam satu majelis. Kan tidak harus satu majelis. Pada perkembangan era sekarang ini bisa dengan risalah atau dengan kitab, bisa seperti itu. Dalam artian tidak terpaku dalam satu majelis itu adalah bertemu bertatap muka.
Misalnya mengirimkan risalah video, apakah bisa terjadi hal seperti itu? Kalau kita melihat dinamika di dalam fikih itu seharusnya bisa terjadi, atau ini dimungkinkan untuk dikatakan mubahalah juga. Kemudian mubahalah ini kalau kita melihat di dalam fikih itu masuk, kalau tidak di bab li'an, masuknya di bab faraid. Kalau misalnya mula'anah yang ada di dalam mubahalah kita tarik, oh ini ternyata misalnya mubahalah ini masuk di bab li'an atau nanti di bab faraid. Apa tujuannya? Karena saling mela'anah di antara keduanya. Maka di sana itu kalau kita melihat mula'anah itu atau li'an itu, ketika seseorang salah satu mereka atau suaminya ini menafikan ini bukan anak saya, maka nanti haddul qadhfnya ini terjadi kepada suaminya dan haddus zina terjadi kepada istrinya. Misalnya keduanya misalnya tidak mula'anah, maka haddul qadhf tetap terjadi begitu. Maksudnya nalar saya begini, apakah di dalam mubahalah ini misalnya begini, kalau kita katakan toh misalnya Kiai Maulana Ishaq ini dia bermubahalah, misalnya syaratnya sudah termenuhi, syarat yang memang harus amrun muhimun fi syar'i atau hamun fi syar'i, maka bagaimana? Maka sudah terpenuhi. Kemudian juga ada hujjah sudah terpenuhi. Terus untuk yang masalah tidak kumpul dengan orang bagaimana? Kalau misalnya irsalul video ini kepada orang, misalnya siapa yang berani bermubahalah dengan saya, ayo tanggapi video saya. Kalau begitu apa tidak terjadi hal semacam itu? Meskipun dari satu sisi, dari sisi misalnya kayak Maulana Ishaq misalnya begitu, apa tidak terjadi? Sebenarnya kalau dinalar itu terjadi juga sebenarnya. Kemudian kalau kita lihat dari bahasa dari apa yang disampaikan oleh Kiai Maulana Ishaq, sebenarnya lebih tepat itu sebenarnya bukan mubahalah, tapi kayak dia bersumpah kalau apa yang saya katakan ini adalah salah, maka konsekuensi nanti saya dihukum oleh alam begitu. Kalau kita arahkan seperti itu sebenarnya. Akan tetapi list bahasa yang diungkapkan kadang tidak sesuai dengan apa yang memang praktik yang ada. Makanya ini ibrohnya ini bisyuatil, atau bahasanya itu dengan kata-katanya, atau ibrohnya dengan tindakannya begitu. Kalau tindakannya, kalau ini menurut saya itu kayaknya beliau itu bersumpah begitu. Bersumpah kalau saya misalnya ini salah perkataan saya, maka nanti alam yang menghukum saya. Gitu. Ini saya bukan dalam rangka membela misalnya yang Maulana Ishaq, tidak membela yang lainnya, bukan. Tapi memposisikan praktik yang dilakukan oleh Kiai Maulana Ishaq ini sebenarnya mengarah kemana? Apakah tidak ada solusi dikatakan ini benar dari versi yang seperti ini begitu? Sebab begini, kalau kita itu sudah dalam pikirannya tidak netral, maka menjustifikasi orang itu dengan bahasa yang memang selalu menyalahkan. Kalau kita misalnya ingin melihat ini sebenarnya benar atau tidak, ada celah hendak untuk dibenarkan. Kalau ada, kenapa tidak sebenarnya seperti itu? Wong ini dalam sisi ini misalnya benar, kenapa kita tidak larikan seperti ini? Yang kalau kita simpulkan sebenarnya di antara Kiai Maulana Ishaq dengan Babi Haikal ini di dalam penuturannya, pentakyitannya bahwasanya kedua orang ini bermimpi Nabi Muhammad SAW, ya sah-sah saja. Kita tidak bisa misalnya katakan begini, mubahalahnya ini tidak benar, maka mimpinya tidak benar, tidak seperti itu. Tetap kalau misalnya mubahalahnya salah, misalnya katakan salah mubahalahnya, maka mimpinya tidak otomatis itu salah. Karena mimpi ini kaitannya orangnya dengan Allah Subhanahu wa taala begitu, atau kaitannya hanya pada orangnya dengan mimpinya begitu. Tidak bisa kita misalnya mubahalahnya salah, mimpinya salah, enggak. Tidak ada kata lazuman dari keduanya. Juga begitu antara Babi Haikal ini cuma ada penuturan bahwasanya mimpinya tadi itu hanya tasawur kepada orang yang meninggal begitu. Jadi dalam artian ya salah begitu. Jadi kalau kita mau menilai sesuatu dengan objektif itu menurut saya tidak didasari atau tidak berangkat dulu dari hati yang menjustifikasi atau niat menjustifikasi. Oh ini misalnya salah gitu, atau dalam artian fanatik kepada satu kelompok sehingga satu kelompok yang ini biasanya disalahkan, atau kita ketika fanatik satu kelompok maka pendapat atau tindakan yang dilakukan oleh kelompok yang berseberangan dengan kelompok yang lainnya itu disalahkan begitu. Sekali lagi dalam hal ini saya tidak membela misalnya kelompoknya Kiai Maulana Ishaq, tidak, atau saya misalnya tidak mendukung kelompoknya Ba'alawi, tidak. Saya tetap berbahasa sangat cinta kepada para duri Rasul, pada habaib,
dan juga dzurriyyah yang Wali Songo, karena versinya itu beda-beda. Ingat bahwasanya kalau kita misalnya mendukung yang Ba'alawi kemudian mencela yang Wali Songo itu keliru juga, atau sebaliknya kita mendukung yang Wali Songo mencela Ba'alawi itu salah juga. Kita kalau kita membela dari dua kelompok ini, misalnya kita pro kepada Ba'alawi atau pro kepada yang Wali Songo, bahasanya seperti itu misalnya, maka kita harus pakai hujah, tidak usah mencaci gitu. Salahkan kalau memang hujahnya salah, ya salahkan. Kalau hujahnya ihtimal, ya katakan ihtimal. Itu namanya kejujuran ilmiah, bukan kefanatikan kepada satu kelompok atau golongan atau satu pendapat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.